Lama ia menunggu Silpi. Gadis itu tidak juga keluar. Kemudian terdengar suara lonceng berbunyi. Dia mengamati sekeliling. Apa ada yang keluar dari kamar? Namun tidak ada satupun orang yang Nia lihat. Perlahan bulu kuduk Nia berdiri. Ia bisa merasakan bahwa sekarang ia tidak seorang diri di sini. Silpi, udah belum? Kata Nia. Tidak ada jawaban. Nia melangkah masuk. Ada beberapa pintu di kamar mandi. Nia mengamati satu persatu, mengetuknya, sembari memanggil gadis itu. Namun tidak ada jawaban, dan kembali suara lonceng terdengar lagi. Nia yakin, suara itu adalah suara lonceng kedua kalinya yang ia dengar. Salah satu pintu kamar mandi terbuka. Silpi melangkah keluar, membuat Nia merasa lega. Ia segera menarik tangan gadis itu, membawanya agar ia cepat kembali ke kamar. Namun, tiba-tiba gadis itu menarik tangannya dari Nia. Ia berhenti, tepat di sebuah lorong. Lantas, Silpi memandang sisi kosong. Silpi menatap Nia, lantas kemudian berbicara. Iyak, iyak, iyak. Nia yang tidak mengerti maksudnya, menatap ruang kosong itu. Di sana di lorong itu banyak pintu di kiri dan kanan yang entah bagaimana tiba-tiba lonceng di atasnya berdenting dengan sendirinya. Lantas Nia kembali memaksa Silpi kali ini. Ia memaksanya segera berlari, menaiki anak tangga, dan seketika itu lonceng di atas semua pintu mulai berdenting satu persatu. Nia membuka pintu, menguncinya. Namun suara lonceng masih berbunyi. Silpi kemudian menatap Nia. Ia memperagakan gerakan untuk menutup bibir dengan tunjuknya, kata Nia. Saat terdengar suara sesuatu tengah mencakar pintu tempat Nia bersandar. Iya, ucap Silpi dengan suara pelan. Setelah beberapa lama, keheningan membuat Nia sadar dari ketakutannya. Ia lantas menuntun Silpi agar kembali ke tempat tidurnya. Sebelum Nia mendengar suara lonceng itu kembali, pintu kamar yang sudah Nia kunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Nielin muncul. Ia menggandeng tangan Silpi, lantas menatap Nia yang sedang memanjat ranjang milik Silpi. Mata mereka bertemu. Kamu kalau ngantar Silpi ke kamar mandi, jangan ditinggal sendirian. Nia berbalik menatap ranjang Silpi. Di sana, ia tidak menemukan gadis itu. Kamar juga kenapa dikunci? Teman sekamar kamu belum masuk. Untung saya punya kunci cadangan, ucap Nielin, marah. Ia menggandeng Silpi. Nia hanya diam saja. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, mungkin tadi yang sama saya siapa? Karena ia yakin, ia bersama Silpi beberapa waktu yang lalu. Ya sudah, istirahat ya. Nielin pamit pergi. Saat pintu kembali ditutup, suara lonceng itu mengakhiri semua peristiwa ganjil malam ini. Silpi tidak marah kepada Nia. Ia mengatakan sesuatu kepada Nia sebelum pergi ke ranjang tidurnya. Sebuah kalimat lain. Ang amu awa iu iyak. Sembari tersenyum. Nia, bangun nak. Nia baru membuka mata. Ia melihat Ni Eva tengah berdiri di samping tempat tidurnya. Ia ingat apa yang terjadi, kejadian semalam. Seperti kembang tidur saja. Lantas, ia berdiri memberi salam kepada Ni Eva. Kamu ditunggu Ni Ika sekarang ya? Nia ngangguk. Nia melangkah menuruni anak tangga. Lantas ia berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba, Nia melihat seorang anak lelaki yang biasa ia lihat di meja makan. Nia berpapasan dengannya. Si anak, gumam anak itu tiba-tiba entah benar atau tidak. Nia yakin kalimat itu yang anak lelaki itu gumamkan. Nia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Ni Ika menyahut, "Masuk." Nia membuka pintu. Ia melihat wanita parubaya itu tengah duduk. Tatapannya menyelidik.
Sebelum ia tersenyum mempersilahkan Nia duduk. "Sini nak, duduk," katanya lembut. "Ada apa nih?" tanya Nia. Dari 3 pamong yang ada di sini, Ni Ika adalah yang membuat Nia merasa was-was. Mungkin karena beliau yang memiliki garis wajah yang keras, membuat Nia merasa terintimidasi. Selain itu, umur Ni Ika yang paling tua bila dibandingkan dengan Ni Elin, apalagi Ni Ipa. "Jangan gugup begitu," saut Ni Ika. Ia menurunkan kacamata yang sedari tadi terpasang di wajahnya. Lantas ia menatap Nia lagi. "Saya sudah mengurus semua urusan kamu. Kamu mau yang sekolah sama seperti yang lain. Ibu pengen kamu sama seperti yang lain, bisa melanjutkan pendidikan." Nia mengangguk sembari menjawab. "Iya Bu," katanya. Untuk kali ini Nia bisa melihat garis keras di wajahnya melunak. Nia juga menata senyuman di bibirnya. Nia merasa mungkin Ni Ika memang seperti itu. Tugas beliau sebagai ketua pamong membuat banyak orang salah menilainya. Namun ketika Nia pikir alasan kenapa Ni Ika memanggilnya selesai, tiba-tiba Ni Ika menanyakan sebuah pertanyaan yang aneh. "Gimana? Kerasan nggak tinggal sama Silpi?" Nia yang mendengar itu menatap mata Ni Ika tampak menyelidik. Ia seperti menunggu Nia menjawab pertanyaannya. "Saya tidak mengerti maksud Ni. Apa yang coba Ni tanyakan?" tanya Nia. Nia yang mengajukan pertanyaan kembali kepada Ni Ika. Hanya dijawab dengan kening mengkerut, lantas mencoba membuang ekspresi penasaran itu. Nia semakin curiga melihat gelagat yang cepat berubah itu, seakan menutupi. "Saya hanya nanya saja, hal itu sama seperti yang lain. Apakah mereka betah sama teman sekamarnya? Yang jelas, saya ingin rumah ini tetap kondusif, tanpa ada yang ditutup-tutupi," saut Ni Ika. Ia mempersilahkan Nia pergi. Nia berdiri membuka pintu sebelum Ni Ika memanggil lagi. "Kamu sudah berkeliling kan? Sudah tahu di mana saja dan tempat apa saja yang ada di sini?" tanya Ni Ika. Nia mengangguk. "Bagus. Begini Nia, Ibu bisa minta tolong." "Tolong apa nih?" tanya Nia. "Kamu bisa menghindari untuk tidak datang ke lahan di belakang rumah kan? Di belakang rumah, di kamar kosong yang berjejer di lorong itu kan Ni?" saut Nia. "Iya," saut Ni Ika. Ia terlihat menyipitkan mata. "Di sana banyak ruangan kosong tidak terpakai, apalagi di lahan kosong setelah pintu terakhir. Bisa?" "Kalau boleh tahu, kenapa nih?" tanya Nia. Ni Ika diam lama. Lalu ia menjawab, "Karena di sana ada sebuah kuburan pemilik dari yayasan ini sebelumnya." "Paham Nia?" Nika tersenyum. Menutup pembicaraan itu membuat Nia merasa ia seperti mendapat peringatan secara tidak langsung dari sang pemimpin pamong di yayasan ini. Nia pergi. Setelah menutup pintu, entah kenapa, menatap lorong tiba-tiba membuatnya penasaran. Bisa dilihat lagi, lorong dan lahan kosong itu tidak jauh dari kamar yang di atasnya tidak dapat diakses dengan tangga. Dan memang benar, Nia belum pernah sekalipun ke sana. Bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.